Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan selanjutnya dengan surat At-Talaq. Apa saja pintu rezeki itu? Halaman 558. 558. Ayat ketiga. Tapi kita mulai dari sebelumnya, wa may yattaqillah. Di ayat ketiga itu pas di ujung ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan merizki padanya dari pintu yang tidak terduga-duga. Jadi pintu rezeki yang selanjutnya adalah bertakwa. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Tinggalkanlah yang Allah larang. Maka Allah akan beri rezeki dari pintu yang tidak terduga-duga, bahkan tanpa sebab. Bahkan tanpa sebab. Artinya dengan melaksanakan perintah Allah, apa saja. Diusahakan hidup ini sesuai jo perintah Allah. Payah jo ide baru berarti ado ide waku yang tidak sesuai jo perintah. Maka payah ide wa. Tapi kalau lah sesuai perintah Allah ide wa aman ide wa. Nyaman. Hati tenang. Rasaki mudah. Dan kaya itu apa Ibu? Bukanlah karena banyak harta. Tapi merasa cukup dalam hati. Ketika anda merasa cukup, sebanyak apapun harta tetap miskin. Yuk kurang aja baru berarti miskin namanya. Yang kaya tu merasa cukup je yang Allah hadiah tu unang kayu. Kemudian selanjutnya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup baginya. Apa tawakal? Apa Pak? Berserah diri. Berserah diri kok perlu diluruskan. Kalau awaknya bertawakal kepada Allah kok manyarah bule ka Allah. Nah, terjadi kesalahannya bila orang bertawakal kok lah dari mula lah menyarah bule, namanya pamaleh. Ndak tawakal lah. Kawa mulo kara jogo baru saran salah ke Allah dimati bono salah. Tu pamaleh kaslan saran. Ditolong bedan mana pamaleh, mana bertawakal. Bertawakal tu adalah setelah habis daya dan upaya. Kalau tiba dia berjalan lah tak tumbuh jalan kau. Kamu ko ndak muah ke kanan, ndak muah ke kiri, ndak muah ke belakang pulai. Katih ndak lo taluk. Apa cara oleh? Baru bertawakal. Jadi kalau kamu mulu karajo baru ke karajo kau mulai wah awak sarahan salah ke Allah ba'ana. Tu pamaleh.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contohnya jelas-jelas saja. Nabi SAW ketika hijrah, beliau hijrah itu ke Makkah, ya, ke Madinah di situ. Ketika Nabi hijrah, apakah Nabi dari Mekah langsung ke Madinah? Tidak. Beliau singgah Gua Thur. Gua Thur pada jaraknya 9 kilo dari Mekah. Di mana tak Gua Thur? Kau di situ. Ini tidak di situ Gua Thur kada. Tidak jalan ke Madinah, beda jalannya. Itu agak namanya strategi. Kan Nabi disangka orang lalu aja situ. Ternyata Ali yang lalu. Pas dicari rupanya Ali. Mana Muhammad? Dia telah hijrah kan gitu. Pasti kau lah ke Madinah gitu. Orang langsung lari mengajak kemari. Kalau Nabi lari kemari tentu langsung dapat. Kau lari Gua Thur. Kemudian perjalanan ke Gua Thur itu Nabi jalannya batinji, jujung jari Pak. Acuk lah, li kalau nak 9 kilo batinji jalan. Untuk itu dia tidak nampak jejak. Kalau jalan tapak mereka orang mencari jejak. Dan Nabi tidak dulu pernah mencoba dari Mekah ke langsung Madinah. Sarah suka Allah. Nak mana itu dah. Punya strategi je rupanya Nabi. Pergi ke yang berlawanan arah lu. Berjalan batinji. Allah pasti tolong. Nak mana itu. Bau sawo Nabi. Rupanya tidak selesai je batinji kan. Disuruh lah Abdullah bin Umar mengembalakan kambing ke jalan Nabi tadi. Jauh bakar 200 hikwa kambing berjalan di jajak Nabi tadi itu. Kira jajak orang. Nak dah. Tapi dapat je orang baru sampai ke Gua Thur. Orang mencari lagi Pak. Baun. Ada orang Arab kau ada ahli mencari jejak tu dari baun. Karena Nabi itu punya baun khusus. Dari angin, kau baunnya dari sana nerah. Kalau jejak tak semua dah. Dapat je. Lah tiba dalam gua. Tiba je Abu Jahal di situ je pasukan. Bahaya lo anunya lah. Sayembaranya. Hidup atau mati 100 ekor unta. Berapa unta? Anggap salah kini standar paling bawahnya sampai miliar. 100 ekor unta. Kini orang pembunuh bayaran tak sampai ke 4 miliar ke kadang. Semuanya bunuh. Sampai miliar. Hidup atau mati. Lah di dalam Gua Thur. Gua ko keteknya. Tak bisa tagak. Tak bisa lo lalu mau jua. Duduk bisa. Pas 2 orang sesinya. Mencigok seketek. Nampak dalam tu. Mencagu seorang. Sekecil saja deh. Nampak orang dalam. Disitulah Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah. Kok sampai mencigok orang kau sekecil. Nampak wak di dalam. Suruh orang lah jalih luar. Orang mengecek luar tu dah terdengar. Baru di situ bertawakal. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah habis seluruh daya dan payah. Di saat itu Allah kirim bantuannya. Di situ Pak datang pertolongan. Allah kirim laba-laba, ambek sarang, Allah kirim merpati, ambek sarang lo di situ, batalua di situ. Sehingga Abu Jahal pas mencari, anak kindah. Sarang laba-laba anak rusak dah. Tidak ada orang nak masuk ke dalam. Kalah strategi Abu Jahal, logikanya dengan bantuan Allah.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka cukup baginya sana. Allah. Kalau Allah, inyolah bertawakal ke Allah. Dia apa ibu yang dirahmati Allah? Ditawakal itu setelah habis usau, tak boleh. Kalau bantu mendorong ditundo jo. Bila baranti lah tadangi tak tahu nah atau menyerah selesai. Itu perlu pahami ya. Ketika Nabi Musa pun begitu, bawa Bani Israel kok bau sawu sepenuh sawu, cuma lah tiba di tepi laut. Kemana kepilih? Kiri kanan Fir'aun, di tentaranya belakang Fir'aun loh, mukul laut. Umatnya dia imannya rendah. Inna lamudrakun, ada pasti tetangkuk wak konyo nak dole godoh saja. Kecik Nabi Sanda, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi setelah habis nak dole tak tumbuk sadanya Pak. Sarahanlah kah Allah mau ditelidik wak ko. Bisa usau sawannya, bisa usau. Pindah dole lah tak tumbuk sadanya. Baru menyerah ke Allah. Nah, orang yang ketikulah tertumbuk sadonyo disarahannya ke Allah, itulah termasuk orang yang Allah cintai. Allah yuhibbul mutawakkilin, dan Allah mencintai orang yang bertawakal. Tapi ada orang lah tertumbuk sadonyo larinya dari yang benar tadi. Larinya dari yang benar. Maka ini jatuh dia kepada kekafiran. Wala tai'asu min rawhillahi illa alqaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Putus asanya. Tak kemungkinan Allah menolong lainnya. Maka tidaklah mereka itu kecuali termasuk kaum orang-orang kafir. Pada sana ujian iman. Dicerita seketik, tidak usah aku kan ke kelas tinggi gua para nabi. Ada dulu garin Pak. Di apa daerah Kamang tuh, anaknya dulu kuliah tahun 90-an. Tahun 90-an. 97 kalau enggak salah. Kejadian. Beliau cerita, beliau garin saja. Tapi kalau dulu kan garin merangkap jadi imam. Kalau kini lain enggak leh. Dulu tukang sapu yo, tukang merasih yo, azan yo, tu imam yo lo. Kini lah agak profesional. Nah imam saya. Garing saya. Nah muazin saja. Lah bansuan suah. Waktu itu anak beliau kuliah di Medan. Pindah losawaan di Matampe. Kawi sudah para lu pitih kecil kalau tidak salah dosa-dosadonya bayi utang sampai juta 350.000. Tahun 97 itu berapa Pak? Banyak tadi kan? Banyak itu tahun sebelah. Setara 40 juta lah. Nyombai utang uang kuliahnya, nyombai utang ke kawannya, tunggakan uang kontraknya. Adik kumpulan 4 juta 350. Dulu tiba telegram. Ya, kirim pitih sekian. Kalau indak jadi wisuda. Aku kira awak orang kayak ini awak nang awak. Ya, kirim sampai lambat tanggal sekian. Kalau indak jadi wisuda. Tentu awak garin kecil lo gaji yang waktu itu sekitar 125.000. 125.000 nya. Diseolah mencari menyalangkan kemari. 3 hari jarak dari itu. Hari yang pertama ya ndak.
Hari kedua mencari ndak je dapat dah. Hari kedua ko nampak dia lagi kecil lah. Ko yo din salangan be ko jo akhir bayan. Ni. Laila fadiah. Ya aku ada orang, ya gaji saya 125,000, nyalam 4 juta. Aja akhir bayan je. Dia ada pembayaran aja. Kalau awak diminta bagi, ibu hati kan? Ibu hati. Dia lah sampai malam dia mencari waktu itu. Sampai jam 11 malam menyelang tak je dapat. Akhirnya beliau bacalah surah Al-Fatihah kecil beliau. Silahlah tertumbuk fangana waktu itu. Tidak biasa malam mengaji kalau lo baca Al-Fatihah. Pasti bu di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lo baca terjemahnya. Hanya kepadamu menyembah, hanya padamu minta tolong. Hanya padamu. Ke Allah minta lain. Intinya nah. Aduh ke lain. Ke Allah minta lain. Maka malam tu tahajud bilang, yo menangis. Ya Allah, tolonglah ambo ya Allah. Anak ambo para lupiti 4.350.000. Kalau ndak bisa ambo kiriman ndak jadinya wisuda ya Allah. Menangis. Sampai tiba orang rumahnya Allah tu dak situ nangis lah. Waktu itu je dah. Lah ibu orang rumahnya celik. Sudah salat subuh hati golah pelong saja. Dia lah meminta kah? Ya. Kemudian sedang menyapu-nyapu selaman masjid. Cik beliau. Tiba orang. Pak, sia Imam Garin Siko, Pak. Awak. Wah, ada kawa zakat saketek. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Tolong terima Pak. Jadi diterimalah di anaknya. Dilataan dia teh meja di masjid. Lo tahu orang berzakat paling 50.000, 1.000. Terus lanjut nyapu. Kalau sudah nyapu itu makan kecil. Di dalam rumah makan. Waktu itu makan jo maco sape kecil. Goreng taruang. Sudah makan, takana di mula ada orang zakat tadi. Kecilnya ke rumah tu celiaklah. Ada orang zakat tadi baru ada gasnya. Apa orang mana saja dia biar letih meja. Tu katanya, tabah mada caknya kan. Banyak isinya kau dah. Saya lihat dibuka. Dia hitung Pak. Barang isinya je lah 4.350.000. Kajian tahun 97. Jadi kalau memang benar-benar Pak ke Allah. Aku ndak ulama gadang kan mencuban tu dah. Garin masjidnya. Ketikanya benar-benar bertawakal ke Allah, Allah akan rezeki. Dan kecik beliau sejak 97 tu sampai kini pas beliau menceritakan Kambo tu ndak sebut je orang tasiah. Kecik ndak sebut dah. Allah alam si anak Allah utus, tapi sebanyak tu isinya ndak melebih ndak kurang. Jadi itu pintu-pintu rezeki. Bertakwa dan bertawakal. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.